Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman Islam, sehingga kita pada malam hari ini dapat mengkaji kembali ilmu agama sebagai bekal kita untuk lebih semangat lagi di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak fi yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat itu mudah untuk diucapkan. Kalimat itu gampang untuk kita sampaikan. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ini akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tasbih. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kalimatani habibatani sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah, yaitu kalimat tasbih. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan arsy, apa itu arsy? Arsy ini merupakan singgasana yang posisinya berada di atas langit yang paling atas. Ketika Allah menciptakan arsy sebagai singgasananya, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membawanya. Dikala malaikat itu membawa arsy itu, malaikat merasa berat. Malaikat tidak mampu untuk membawanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada malaikat tersebut, bacalah tasbih. Maka ketika malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa arsy itu, dengan mengucapkan subhanallah, malaikat merasa ringan membawa amanat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena malaikat yang diperintahkan oleh Allah begitu besar, kakinya tertanam sampai di bawah bumi, dan dia sampai kepada langit yang ketujuh. Begitu beratnya arsy yang diamanatkan oleh Allah kepada malaikat. Tapi setelah malaikat mengucapkan subhanallah, malaikat tersebut merasa ringan membawa amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dapat kita petik satu pelajaran. Ketika ada sesuatu yang memberatkan kepada kita, baik masalah ataupun cobaan,
Bacalah subhanallah sebagaimana yang selalu dibaca oleh malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy, sehingga arsy yang rasanya berat begitu mudah dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kita manusia biasa, perbanyaklah bacaan tasbih agar segala permasalahan yang berat, cobaan yang begitu berat, dan segala rintangan yang menghadang di hadapan kita, insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Dengan berjalannya waktu, malaikat selalu mengucapkan subhanallah, sehingga ringanlah mereka membawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah Allah menciptakan suatu makhluk yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam ketika itu dehemnya Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi ilham apa yang dibacakan oleh Nabi kita Adam alaihi salam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Adam, ucapkanlah alhamdulillah. Ketika terciptanya Nabi Adam alaihi salam ke alam surga, Nabi Adam berawal dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai keturunan Nabi Adam pun sama. Ketika mendapatkan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah alhamdulillah, yang berawal ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam secara pribadi dehem, maka Nabi Adam diilhami oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah karena telah tercipta ke alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah selalu dibacakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mendapatkan satu keringanan dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam sudah sepantasnya untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dengan berjalannya waktu, datanglah masanya Nabi Nuh alaihi salam, di mana umat Nabi Nuh semuanya menyembah berhala. Dia tidak menyembah Allah, musyrik terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kalimat la ilaha illallah kepada Nabi Nuh agar umatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid yang diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, karena pada waktu itu semua umat Nabi Nuh menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah mengilhamkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, perintahkanlah umatmu untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalimat yang ketiga yang diterima oleh malaikat pada waktu itu, yaitu kalimat untuk mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau dirangkaikan dari kalimat yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang diilhamkan Allah kepada Nabi Nuh
untuk memerintahkan umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan ini benar-benar ditanamkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya pada waktu itu. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu selalu dibaca oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat pribadian daripada malaikat itu adalah tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanannya waktu, datanglah masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan satu impian. Bukan satu malam beliau mimpi, tapi sampai 3 kali beliau mimpi. Mimpi apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Begitu yakinnya dengan mimpi yang dia miliki, yang dia rasakan, maka Nabi Ibrahim mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Namun atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang diyakini datang dari Allah, justru Nabi Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kibas yang diambil dari surga. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah, karena keyakinanku tidak ada Tuhan selain Allah. Mimpiku engkau gantikan dengan satu ekor kibas yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk syukuran kita kepada Allah atas keyakinan kita kepada Allah, sehingga Allah menggantikan segala sesuatunya dengan penuh kenikmatan. Inilah yang dialami oleh Nabi kita, Bapak kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mengucapkan Allahu Akbar. Maka rangkaian kata ini selalu dibacakan oleh malaikat Allah, di mana pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Bahwa tidak ada Tuhan yang besar, tidak ada Tuhan yang hebat, tidak ada Tuhan yang bisa melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya yang tercinta Ismail, digantikan oleh Allah dengan satu ekor kibas yang berasal dari surga. Maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang kita tanamkan benar-benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, akan dibalas oleh Allah dengan begitu besar ganjaran yang akan kita terima, dengan begitu besar pahala yang akan kita dapat, karena kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Bapak kita Ibrahim alaihissalam yang digantikan Ismail dengan seekor kibas dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya kita manusia biasa. Kapan lagi kita mengambil pelajaran dari Bapak kita yaitu Ibrahim alaihissalam? Kapan lagi kita mengikuti tingkah laku daripada Bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam? Saking yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya begitu indah, balasannya begitu hebat. Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor kibas dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu selalu dibacakan oleh malaikat Allah yang sedang diberi amanat untuk membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah waktu perjalanan itu kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun menyampaikan cerita dari awal sampai ketemunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dilengkapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada 4 kalimat yang ayo kita sering kita baca, ayo kita sering dengarkan, ayo sering kita deres. Karena dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sampai Nabi kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki semuanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat thayyibah ini selalu dibaca oleh malaikat Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat taat. Mereka adalah makhluk Allah yang tunduk terhadap perintah Allah dan tidak pernah melakukan satu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking hebatnya mendengarkan cerita malaikat itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melengkapinya dengan kalimat tersebut, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya arsy Allah, begitu beratnya arsy Allah, dengan kalimat subhanallah menjadi ringan. Begitu sulitnya untuk hidup di alam dunia, setelah terciptanya Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu hebatnya kemusyrikan di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapatkan ilham la ilaha illallah. Sampai begitu hebatnya Nabi Ibrahim diberi anugerah oleh Allah, nikmat yang begitu besar karena yakin terhadap mimpinya, digantikannya Nabi Ibrahim dengan seekor kibas dari surga. Nabi begitu heran terhadap ceritanya malaikat, sehingga Nabi pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, itu semuanya selalu dibaca oleh malaikat-malaikat Allah. Artinya kita sebagai manusia biasa, mari kita memperbanyak kalimatun thayyibah. Bacakanlah subhanallah, insya Allah akan menjadi ringan. Bacakanlah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan syukur itu kita akan diberi kelebihan oleh Allah, bahkan lebih daripada yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk keyakinan untuk menyelamatkan kita baik di alam dunia maupun kelak insya Allah di alam akhirat. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sendiri merupakan satu kalimat, bukan hanya menyelamatkan kita di alam dunia, insya Allah akan menyelamatkan kita di alam akhirat. Sampai Nabi pun heran dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita semuanya
selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar kita diperhatikan oleh Allah, kesusahannya menjadi kemudahan, agar kita diberi lebih karena kesyukurannya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.